Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ada pendapat keliru perihal syahwat dan pernikahan yang mendorong saya untuk harus meluruskan pendapat ini. Yang apabila pendapat keliru ini ditelan sepenuhnya oleh kaum muslimin khususnya para pria, bisa-bisa akan banyak terjadi pernikahan poligami tanpa kapasitas ilmu dan kemudian dampaknya akan semakin meningkatkan angka perceraian. Maka kembali saya menegaskan, dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan asal terima course tentang rumah tangga atau pernikahan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya sesuai pandangan syariat. Sebab masa depan akhirat Anda akan menjadi taruhannya jamaah apabila Anda meyakini kemudian menerapkan pendapat keliru tersebut. Pendapat yang keliru tentang ilmu pernikahan khususnya perihal syahwat dan pernikahan diantaranya adalah mengaminkan kalimat pria menikahi wanita karena alasan nafsu atau syahwat. Ini dalam pandangan Islam sangat keliru jamaah. Mohon ini diperhatikan dengan seksama, terutama bagi saudara atau kerabatnya yang akan menikah. Sekali lagi saya tegaskan, ini dapat mempengaruhi akhirat Anda jamaah. Kalau pendapat kalimat menikah karena alasan nafsu kepada wanita, perhatikan jamaah, maka hati-hati, nanti akan sampai pada kesimpulannya di bawah alam sadar bahwa setiap pria nafsu maka dia silahkan menikah. Sehingga jangan heran ada orang yang gemar poligami meski dia tahu kapasitas ilmunya belum sampai ke sana. Namun modal sebagai alasannya poligami hanya dua, yaitu modal alasan sunnah, kemudian modal alasan daripada berzina. Namun pada akhirnya rumah tangga berantakan dan tidak sepi dari pertengkaran. Allahu musta'an. Ini dampak dari adanya mengaminkan pendapat menikah karena alasan nafsu atau syahwat. Padahal jamaah, menikah sesungguhnya bukan satu-satunya cara. Perhatikan, menikah bukan satu-satunya cara seorang pria beriman untuk mengatasi fitrah syahwatnya. Surat An-Nur ayat 30, yaitu godul basar atau mengalihkan pandangan. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bisa dengan menambahkan perisai bagi dirinya dengan berpuasa. Ini akan ada kaitannya dengan pola makan yang dikendalikan. Dalam hal ini adalah puasa jamaah akan membantu penurunan hasrat seksual. Dalam surat Al-A'raf ayat 200 juga menasihati kita bentengi diri dengan perbanyak istighfar untuk mengalahkan syaitan yang datang menggoda pikiran. Sehingga sampailah pada akhirnya pria beriman yang telah melakukan pertimbangan yang mantap akan menjadikan pernikahannya bukan karena alasan syahwat, namun menikah bagi mereka yang beriman adalah cara yang tepat untuk menyalurkan syahwatnya demi meraih ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikahnya nanti menjadi nilai ibadah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, An Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu dinilai dari niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, salah satu turunan penyebabnya adalah karena sekedar syahwat, maka nilai yang akan dia dapatkan adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia tidak akan mendapatkan nilai ibadah sama sekali, sebab yang dia niatkan sudah dia dapatkan, yaitu wanita yang dia syahwati tersebut. Maka kemudian jamaah tambahan, jangan dikira setelah menikah kemudian fitrah syahwat pria akan berhenti kepada istrinya saja. Tidak bisa. Sehingga Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 14 bahwa syahwat pria itu tidak hanya kepada satu wanita, tidak kepada imro'atun, namun ujian fitrah syahwat pria itu tertarik kepada banyak wanita, yaitu an-nisa. Sehingga di sini perlu adanya komitmen dari hati seorang suami beriman, jangan sampai karena dia tidak serius mengendalikan fitrah syahwatnya hanya demi nikmat sekian menit, namun pada akhirnya menjadikan dia menderita di akhirat.